Halo teman-teman Tunas dan BBC, apa kabar? Kenalkan, saya Cipaula, rohaniwan dari RGK. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah secara online. Tuhan kiranya menolong perenungan firman Tuhan agar kami boleh dipersiapkan menjadi saksi-saksi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, tahukah kalian, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Ia berkata kepada para murid, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Karena itu para murid menunggu-nunggu di sebuah rumah sampai waktu itu tiba. Setelah 10 hari lamanya para murid menunggu, tiba-tiba ada angin kencang yang terjadi di dalam rumah itu. Ternyata Roh Kudus datang kepada para murid dalam bentuk angin kencang dan sesuatu yang mirip lidah api muncul di atas kepala setiap orang. Wah, Tuhan Yesus menepati janjinya. Tapi apa sih tujuannya Tuhan Yesus memberi Roh Kudus kepada para murid? Mari kita lihat lagi perkataan Tuhan Yesus. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Ternyata Roh Kudus diberikan kepada para murid agar mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bersama-sama mulai mengumumkan dan menceritakan kisah-kisah perbuatan ajaib Allah yang dahsyat. Menariknya, mereka berbicara dengan bahasa asing yang mereka belum pelajari sebelumnya, bahkan ketahui sebelumnya. Ada bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, Kreta, Arab. Ada banyak bahasa-bahasa asing yang mereka belum tahu sebelumnya, tapi para murid diberi kuasa dan keberanian untuk memberitakan kepada orang-orang itu, dan orang-orang di sana yang mendengarnya bisa mengerti secara sempurna apa yang dikatakan oleh para murid. Nah teman-teman, Roh Kudus itu juga ada loh bagi kita. Tapi bagaimana sih kita bisa tahu Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Yaitu pada saat kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat itulah sebenarnya Roh Kudus sudah hadir dalam hidupmu. Karena hanya karya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa mengakui keberdosaan kita dan mengakui kebutuhan kita atas seorang Juru Selamat. Karena Roh Kudus juga memberikan keberanian bagi kita menjadi saksi bagi nama Yesus. Seperti para murid yang awalnya adalah para penakut. Para murid yang lari terbirit-birit ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Seperti Petrus yang awalnya berani, bahkan bilang sama Tuhan Yesus, "Aku akan ikut mati bersama dengan engkau." Tapi ternyata dia juga menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi sejak Roh Kudus itu turun ke atas mereka, mereka diberi keberanian, diberi kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Mereka berani menceritakan perbuatan ajaib Yesus dan karya keselamatan yang Yesus berikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Ketika Petrus berkhotbah, teman-teman, ada 3.000 jiwa yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan banyak di antara para murid yang mereka mati sebagai martir, alias mati terbunuh karena keberaniannya menyampaikan Injil. Nah teman-teman, jadi kita ini pun para murid dan semua orang percaya itu diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah mungkin kita bingung ya, bagaimana sih caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Aku ini masih terlalu muda, ngomong aja sulit, pemalu, atau awkward lah untuk melakukannya. Nah teman-teman tahu gak sih, ternyata sekarang ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan lewat media sosial. Buat teman-teman yang punya Instagram,
mungkin bisa buat beberapa kali menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus di stories kalian. Kamu juga bisa share ayat firman Tuhan yang menguatkan kamu. Kamu juga bisa follow akun-akun Kristen yang baik dan kamu share postingan mereka di stories kamu. Atau kamu juga bisa download aplikasi Yes He Is yang nyediain banyak banget video-video kesaksian orang Kristen yang kalian bisa dengar, dan kalau kalian terberkati, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Jadi sekarang ini ya, di zaman media sosial ini, kita nggak perlu banyak pakai omongan loh. Hanya dengan jempol-jempol kita saja, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yakinlah bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa, dan kuasa itu hadir bagi kita sekarang ini dan berserta dengan kita. Sehingga ketika kita menceritakan perbuatan Allah, sehingga ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita sedang bersama dengan Roh Kudus. Kita ditolong oleh Roh Kudus. Maukah kamu melakukannya? Selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.